Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Tawarikh pasal 33 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan berkata, dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Sahabat Kristus, satu kali Manasye, yaitu Raja Israel, menghasut rakyatnya untuk berubah setia dari Tuhan. Dia mencondongkan hati rakyat untuk berbuat jahat. Mereka menyembah berhala, membuat patung-patung yang sudah dirobohkan oleh raja sebelumnya, dan percaya pada roh-roh peramal lebih daripada percaya kepada Tuhan. Oleh karena tidak mendengar setiap firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan pun mendatangkan hukuman berupa serangan dari bangsa lain. Saat mereka sudah dikepung oleh bangsa Asyur, berserulah mereka pada Tuhan. Manasye bersama bangsa Israel merendahkan diri, mencoba melunakkan hati Tuhan. Adakah kita pernah meninggalkan Tuhan dengan tindakan yang menyakitkan hati Tuhan? Kita bertindak semaunya tanpa pernah mau memperhatikan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan atas kita. Ada orang-orang yang merasa bisa, merasa kuat, dan merasa bisa dengan kemampuan sendiri tanpa pernah mau sedikit pun melibatkan Tuhan dalam aspek kehidupan yang dihadapi. Bisa jadi kita tidak menyembah berhala atau memelihara patung-patung tertentu, tapi bisa jadi kita sedang mengandalkan kekuatan sendiri. Bisa jadi kita sedang mengandalkan kemampuan keuangan yang ada pada kita. Bisa jadi kita sedang mengandalkan koneksi yang kita miliki. Tanpa pernah kita sadari, kita seperti berkata, saya sedang tidak perlu Tuhan. Maka jangan heran ketika satu kali segala sesuatu yang ada di hadapan kita dihancurkan oleh Tuhan tanpa bekas. Tiba-tiba saja keuangan menjadi terpuruk, kesehatan semakin menurun, posisi yang nyaman menjadi hilang, dan koneksi pertemanan menjadi retak. Saat seperti itu, kita akhirnya berseru pada Tuhan untuk memohon pertolongan. Saya ingat tahun 2015 itu kondisi saya sedang kacau. Saya penuh dengan tindakan dosa. Saya bertindak kacau karena saya saat itu merasa kesepian. Keuangan juga tidak baik. Ada banyak tanggungan di berbagai pihak. Kehidupan pelayanan juga hancur. Sudah 7 tahun tidak melayani Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, saya terdiam, mencari kehendak Tuhan. Saya berseru pada Tuhan, mohon pertolongan. Saya mencoba melunakkan hati Tuhan. Sekiranya mungkin, Dia berkenan menolong saya. Desember tahun itu, saya mulai menemukan jawaban Tuhan atas hidup saya. Dia melahirkan saya untuk melayani Dia lagi, hingga hari ini. Sahabat Kristus, mari kita ambil waktu untuk melunakkan hati Tuhan. Mungkin sudah terlalu lama kita meninggalkan Tuhan. Bisa jadi setiap hari Minggu Anda ada di gereja, tapi hati Anda masih terasa jauh dari Tuhan. Sekarang saatnya kita kembali pada Tuhan. Kita menempatkan diri pada posisi rohani secara benar. Ketika posisi kita sudah mulai benar secara rohani, saya yakin akan ada pertolongan Tuhan disediakan bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, yang kami boleh terima, yang kami boleh renungkan.
Ampuni selama ini kami meninggalkan Engkau dengan melakukan segala sesuatu menurut daya pikir kami, menurut kemampuan kami, menurut apa yang bisa kami lakukan dengan kekuatan kami. Hari ini kami mau datang pada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan, mohon pembelaan Tuhan. Mohon sekiranya Tuhan menolong kami dalam masa-masa sulit yang hari-hari ini kami hadapi ya Tuhan. Mungkin masa sulit secara kesehatan, masa sulit secara keuangan, masa sulit secara pekerjaan, masa sulit secara pasangan, masa sulit secara apapun juga ya Tuhan. Hari ini kami mau datang berserah pada Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan, kami mohon pembelaan Tuhan ada atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah pribadi yang setia, Kaulah Allah yang baik, Kaulah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai melangkah sepanjang hari ini. Kiranya pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan akan kami nikmati mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, percayalah, ketika posisi kita sudah mulai benar di hadapan Tuhan secara rohani, kita mulai mengalami pertobatan, kita berbalik pada Tuhan, kita kembali pada jalan Tuhan, pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi kita tanpa batas. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.